Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan pastinya masih semangat untuk mengikuti pembelajaran secara daring. Pada video kali ini kita masih membahas tentang Wali Songo, yang dimana pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim dan Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Sunan Giri dan Sunan Bonang. Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama yaitu Sunan Giri. Nama aslinya adalah Raden Paku, biasa disebut juga atau dipanggil Prabu Satmata, Abdul Fakih, dan Raden Ainul Yakin. Beliau lahir di Blambangan sekitar tahun 1442 Masehi. Beliau merupakan putra dari Maulana Ishak dengan Dewi Sekardadu. Sunan Giri ini juga pernah belajar di pesantren Sunan Ampel, yaitu pesantren Ampel Denta yang ada di Surabaya. Di masa menjelang keruntuhannya Majapahit, Sunan Giri ini dipercaya sebagai raja peralihan sebelum Raden Patah naik menjadi Sultan Demak. Dalam proses penyebaran ajaran agama Islam, Sunan Giri ini mendirikan pemerintahan mandiri di Giri Kedaton Gresik seperti yang digambar. Ini merupakan Giri Kedaton yang didirikan oleh Sunan Giri dan juga berperan sebagai pesantren pada saat itu, yang merupakan sebagai pusat dakwah Islam di wilayah Jawa, Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, bahkan sampai ke Kepulauan Maluku. Jadi anak didik dari Sunan Giri itu menyebar luaskan ajaran agama Islam ke beberapa pulau yang ada di luar Jawa. Selain mendirikan pondok pesantren, Sunan Giri menyampaikan dakwahnya atau menyampaikan ajaran agama Islam melalui kesenian tradisional Jawa, yaitu berupa permainan-permainan anak seperti jelungan, cublak-cublak suweng, ada juga jamuran. Itu diciptakan oleh Sunan Giri. Hal itu dilakukan Sunan Giri guna untuk menarik masyarakat setempat agar melirik ajaran agama Islam yang disampaikan oleh Sunan Giri melalui permainan-permainan anak pada saat itu. Sunan Giri meninggal pada tahun 1506 Masehi dan dimakamkan di Desa Giri, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Jadi Sunan Giri itu merupakan pencipta permainan anak-anak bernuansa religius seperti yang tadi yang disampaikan. Di cara berdakwahnya Sunan Giri, selain mendirikan pondok pesantren dan kerajaan mandiri, beliau juga mendirikan atau membentuk sebuah permainan yang bisa menyentuh hati masyarakat setempat untuk memeluk ajaran agama Islam. Selanjutnya, yang kedua yaitu Sunan Bonang. Nama aslinya adalah Maulana Malik Ibrahim. Beliau ini lahir di Ampel Denta, Surabaya pada tahun 1465 Masehi. Beliau merupakan putra dari Sunan Ampel, yaitu Raden Rahmat dengan Dewi Chandrawati. Sunan Bonang sendiri memperdalam ilmu agama Islam di Samudra Pasai. Jadi setelah beliau memperdalam berbagai ilmu keislaman di Samudra Pasai, Sunan Bonang kembali ke Jawa dan melaksanakan dakwah Islamnya di Tuban. Di sana beliau mendirikan sebuah pesantren yang mendidik murid-murid, kader dai, dan ulama dari seluruh penjuru Nusantara. Sama halnya dengan Sunan Giri, dakwah yang ditempuh oleh Sunan Bonang selain melalui pendidikan pesantren, juga melalui seni tradisional, yaitu wayang kulit dan gamelan,
yang digemari masyarakat Jawa pada saat itu. Ia menyisipkan napas Islam ke dalamnya. Lagu-lagu gamelan yang diciptakan para wali berisi pesan tauhid, sikap menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Setiap lagu diselingi dengan syahadatain. Gamelan yang mengiringinya disebut sekaten, berasal dari kata syahadatain. Dalam menjalankan dakwahnya, Sunan Bonang ini mengganti nama-nama dewa menjadi nama-nama malaikat dalam Islam dengan maksud agar penganut Hindu-Buddha dapat mudah diajak untuk masuk Islam. Atas usaha beliaulah banyak yang memeluk agama Islam pada saat itu. Nah, Sunan Bonang juga ini dianggap sebagai pencipta gending pertama dalam rangka menyebarkan ajaran Islam di pesisir utara Jawa Timur. Sunan Bonang juga yang menemukan sebuah alat atau instrumen pelengkap dalam gamelan yang bernama bonang. Makanya Makhdum Ibrahim dikenal dengan nama Sunan Bonang karena beliau menemukan sebuah alat, kemudian alat itu diberi nama bonang. Selain itu, Sunan Bonang juga merubah ritual Pancamakara dalam ajaran Tartayasa dengan kenduri atau selamatan yang diisi dengan doa-doa Islam dan zikir bersama. Sunan Bonang diperkirakan wafat pada tahun 1525 Masehi dan dimakamkan di Kompleks Masjid Agung Tuban, Jawa Timur. Jadi, proses penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Sunan Giri dan Sunan Bonang lebih mendekatkan diri ke masyarakat melalui kesenian Jawa atau seni tradisional masyarakat Jawa pada saat itu. Itu tadi materi kita hari ini tentang Wali Songo, tentang Sunan Giri atau Raden Paku dan Sunan Bonang atau Makhdum Ibrahim. Jika ada yang ingin kalian tanyakan tentang materi ini, bisa hubungi Mem via WhatsApp atau kita diskusi di kelas kita. Mem akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.